Banyak pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, dan anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan. Dan saya pasti meminta pada keluarganya untuk ikut dites lagi. Itu nggak ada soal apapun ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan antara tes DNA dengan kasus. Menurut saya nggak ada kaitannya. Andai kata tes DNA kan sudah dilakukan dan sudah jelas itu keluarganya Pak Cecep Cianjur. Kemudian misalnya ada dugaan keterlibatan Peggy Setiawan ini dengan kasus Vina dan Eki, ya nggak ada masalah kalau ada bukti, ada petunjuk yang bisa diperlihatkan dan diarahkan, tinggal turun saja datang ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri untuk disampaikan. Karena kan kita tidak mungkin hanya bicara di media sosial, alat buktinya kan harus dibawa. Silakan. KDM menyala, alasannya apa? Dia suruh orang nggak boleh katanya goreng-goreng lagi masalah DPO yang 3 Andi, Dani sama Peggy Setiawan alias Peron. Kenapa? Alasannya apa? Kasih tahu rakyat Indonesia ini kenapa? Melarang orang jangan lagi ya mencari DPO. Itu adalah ilmu ilmiahnya Sudirman. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ngomong gitu. Jangan lagi cari Peggy Setiawan alias Perong, Dani, Andi. Ya jangan lagi dicari. Maksudnya dibebaskan gitu. DPO harus di-delete gitu. Karena kau mau jadi gubernur gitu. Ingat, makanya saya bilang jangan ngeblunder. Nanti elektabilitas kamu turun drastis. Nggak bisa kamu masuk ke yang namanya gubernur. Ingat itu. Netizen ini berpengaruh tahu. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang murka soal hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Ibu Widya malah ultimatum Deddy Mulyadi. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Kecuali CCTV itu lagi saya usahakan CCTV-nya. Kami nggak percaya DNA dibuat alat politik. Jangan bilang itu nuduh dari rekayasa. Ingat ya, pertama dia jumpa Cecep. Kenapa? Dia nikah umur 12 tahun, ya kan? Umur 12 tahun dia nikah di bawah tangan. Kalau mau masuk sekolah harus pakai akte asli, pakai yang namanya akte nikah untuk mengeluarkan data akte kelahiran seorang anak. Kok bisa sampai ke SMK Cirebon didata nama ayah dan ibunya di sekolah Cianjur nggak masuk, nggak terdeteksi. Yang nggak masuk logika kalian. Selama 8 tahun, kenapa baru disidik di jari sekarang? Katanya nggak punya uang untuk tebus ijazah, tapi geng motor beli, bilang pinjam, nggak masuk akal. Dulu seseorang itu, ya DPO itu punya ciri-ciri antingnya, namanya Peggy Setiawan alias Perong. Kemudian ada seseorang yang operasi telinganya segera. Ada apa? Pertama dijumpai katanya ngomong sama Deddy Mulyadi nggak ada tatonya. Ternyata tatonya kiri kanan. Dia bilang katanya ngojek kuli bangunan. Yang mana sebenarnya kerja? Dia kerja di kuli bangunan apa ngojek? Dua merangkap sekaligus. Ya kan? Ngojek nggak pakai yang namanya motor. Dia nggak punya motor, boleh minjam. Semuanya boleh minjam. Sedangkan yang namanya Cecep itu geng motor juga. Dulu dia punya motor. Jejak digital itu nggak akan hilang. Ya boleh cari kalian. Nanti saya akan buktikan. Ya, semua udah terbukti kok. Minim sekali ya penglihatan kamu. Karena Pak Cecep ingat di YouTube juga
Ya, di YouTube juga ada saya upload. Karena Pak Cecep juga punya motor besar. Di mana dia nyimpannya sekarang? Ya seperti itu ya, banyak kejanggalan. Ya banyak kejanggalan. Nggak usah lah bela-bela itu Rudiana lagian, kalian nih geng-geng motor yang nggak berguna. Ya, ingat, termasuk Pak Cecep itu anggota geng motor juga karena dia punya motor. Ya, selama dia ikut Sunjaya, dia juga punya motor besar warna biru. Itu Pak Cecep. Bilang ngawur lagi pula kau, nuduh-nuduh orang. Nanti akan saya buktikan CCTV-nya. Paham? Saya masih memverifikasi nama orang karena orang itu baik. Bun, tes DNA Peggy Cianjur positif. Iya. Iya, iya. Iya, udah selesai. Sudah. Ya. AF, nah saya kasih tahu ya. AF di mana? Bisa jadi AF lagi mau dapat jabatan. Nah. Tapi lihat aba-aba tangan saya ya. Lihat aba-aba tangan saya ya. Kata Kadit Humas yang namanya Polda Jabar, ya Pak Tony juga hal sama ya dengan saya. Nanti boleh tanya. 3 DPO, salah satunya Peggy Perong tertangkap. Tertangkap, ya. Tertangkapnya oleh siapa? Ya. Siapa yang menangkapnya? Itu juga. Jadi jangan lama-lama. Ya, seperti itu. Kan? Kartu keluarga ibu lahir tahun 80, ya kan? Kemudian ini surat keterangannya. Jadi yang salah itu bukan pihak Genus. Yang salah itu adalah ibu membawa surat keterangan dari Polsek, surat keterangan hilang. Di keterangan hilangnya lahirnya tahun 60. Padahal ibu sebenarnya lahir tahun 80. Ini keterangan yang baru. Nah, ini keterangan yang baru, lahirnya tahun 80. Jadi yang salah ketik itu dulu adalah Polsek Pacet. Ya. Pada tanggal 22 September tahun 2022. Nih, Polsek Pacet salah mengetik kelahiran. Ditulisnya 6 Mei tahun 60. Yang benar adalah tanggal kelahirannya itu adalah 8 Mei tahun 80. Sesuai dengan bukti kartu keluarga. Jangan, kenapa saya membela, mendampingi sampai DNA? Karena ini orang susah. Nih, karena isu ini ibunya berhenti bekerja di warung, ya Bu ya, diberhentikan. Karena isu ini, bapak ini berhenti bekerja kuli bangunan. Anda akan membiarkan orang miskin makin miskin, tidak bisa makan hanya karena tuduhan. Saya bermedsos ingin mengedukasi publik agar publik medsos tidak terkena oleh doktrin cocoklogi, halusinasi yang membawa penyesatan. Dulu kita menuduh bahwa kasus penahanan para terpidana adalah penyesatan yang dilakukan oleh oknum Polresta Cirebon. Kita pun hari ini tidak boleh melakukan penyesatan dengan halusinasi yang kita miliki. Punya data, punya fakta. Yuk bergabung bersama saya, bersama tim Pradi. Kita ungkap fakta ini. Kita cari siapa pembunuh yang sebenarnya. Kita cari pemerkosa yang sebenarnya. Itu pun kalau ada pembunuhan dan pemerkosaan. Kalau bukan pembunuhan dan pemerkosaan, jangan dipaksakan menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, nanti Mabes Polri saya yakin akan melakukan tindakan penyelidikan ulang setelah PK 7 terpidana dikabulkan. Dan nanti setelah ini mereka akan saya bawa bertemu dengan para terpidana. Wawuhen teka dia gerai hengnya. Kang Dede jadi bergeser, saya bergeser apanya? Bela Peggy Setiawan terus, ya kan? Dan sudah bebas. Bela Saka Tatal, saya terus mendampingi Saka Tatal sampai ingin bebas. Bela 7 terpidana terus mendampingi sampai melaporkan ke Mabes Polri.
saya diancam oleh pengacara yang lain, saya jalan tidak takut, gitu loh. Yang berikutnya adalah saya akan terus juga nanti mencari siapa pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang sebenarnya apabila peristiwa ini terjadi. Apabila peristiwa ini terjadi, ini penting. Moal eureun terus. Apa beloknya saya? Nah, pertanyaan saya adalah yang tiap hari ngomong terus itu apa yang dilakukan buat terpidana, 7 terpidana? Apa yang dilakukan buat Peggy Setiawan? Ya, tetapi juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warganet di seluruh Indonesia yang memberikan supporting terhadap pengungkapan kasus ini. Saya nuhun banget. Tapi izinkan saya tidak akan membawa Anda semua ke arah halusinasi dan cocok logi. Saya akan membawa Anda semua pada arah fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Itu. Termasuk hari ini saya ingin bertemu dengan Aep dan Dede. Hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur melahirkan fenomena baru terkait TikTokers Ibu Widya dan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, politisi ternama, kembali menjadi sorotan publik atas perannya dalam mengawal kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi juga terlibat aktif dalam mengawal tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Hasil tes DNA yang dilakukan Peggy Setiawan Cianjur terbukti bukan anak kandung Sunjaya Purwadi Sastra, yang mana hasil tes DNA tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Peggy Cianjur merupakan anak kandung dari pasangan Cecep dan Elis. Terkait hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur tersebut, sosok Ibu Widya pun tak ketinggalan untuk memberikan tanggapannya. Ia menyayangkan terkait langkah Deddy Mulyadi yang dirasa terlalu terburu-buru untuk melakukan tes DNA bagi Peggy Cianjur. Widya pun menegaskan meski hasil tes DNA Peggy Setiawan sudah ada, bukan berarti penetapan DPO Peggy Peron itu juga akan berubah. Ibu Widya pun menuding Deddy Mulyadi menggunakan kasus Vina Cirebon ini sebagai alat untuk kepentingan politiknya di panggung Pilkada Jawa Barat 2004 mendatang. Tudingan lain yang dilontarkan Widya kepada Deddy Mulyadi terkait dengan niat pansos atau panjat sosial di kasus ini. Ia pun turut mengingatkan kepada Deddy Mulyadi agar lebih berhati-hati terkait aktor cerdas di balik kasus Vina Cirebon ini. Selain itu, Widya juga menyentil tentang sosok yang ingin melakukan penangkapan terhadapnya.